Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast ke-12 Idiotopedia. Di episode kali ini, saya akan coba menjelajahi suatu perjalanan yang bagi saya menarik ya. Setelah kemarin tuh saya mendengarkan penuturan dari teman saya tentang ESG standardization. Oke, ya somehow frustrasi ya untuk kita ngerti banyaknya terminologi tersebut ya. Namun, nggak bisa dipungkiri betapa pentingnya untuk bisa di-apply penerapan proses ini bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, saya mulai dengan istilah terminologi ESG dulu. Apa sih itu ESG? ESG itu adalah Environmental, Social, dan Governance. Atau bahasa Indonesianya kita bisa sebut sebagai lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lalu oke, ini tuh somehow bukan cuma sebuah tren. Ini suatu bentuk transformatif yang somehow ditandai dengan year-to-date trend yang menarik. Ya, bisa dibilang suatu bentuk motivasi yang rasional. Namun, juga bentuk tantangan dan peluang yang sama-sama berjalan berbarengan. Tapi saya rasa akan juga lebih menarik ya kalau misalnya ada bentuk namanya insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Karena hal ini yang saya baca dari berbagai implementasi di negara-negara tetangga itu udah common, udah cukup umum ya. Lalu melihat tren tersebut ya, saya bisa bilang kalau jelas perusahaan di Indonesia itu nggak hanya cuma bisa ingin turut dalam implementasi ESG standardization ini. Kenapa? Well, karena bagi saya nih, saya ngelihat ini bukan hanya cuma perasaan yang nyaman ya, kalau kita bisa berbuat baik, meskipun ada bonus ya. Namun ini somehow tentang perusahaan itu bisa bertahan hidup atau survive, supaya perusahaan tersebut juga bisa tetap relevan di pasar global, di mana juga investor dan konsumen itu bisa sama-sama nggak hanya cuman nanya, berapa sih keuntungan yang bisa diperoleh dari implementasi ESG standardization ini, tapi mereka juga bisa bertanya, berapa besar sih carbon footprint atau jejak karbon yang kalian punya? Apa insentif yang ada di sana? Bahkan ada pula juga pertanyaan, seberapa baik ya kita bisa memperlakukan karyawan kita dan komunitas yang ada di lingkungan perusahaan? Well, sekarang gini, saya rasa kita tuh nggak usah coba muluk-muluk ya dalam hal perjalanan menuju ESG ekosistem yang somehow saya lihat ini banyak dipenuhi oleh tantangan dan rintangan. Jadi gini deh, coba bayangin ya, kalau kita jongkok ya sambil mengendarai sepeda roda satu. Saya rasa itulah bentuk analogi kompleksitas untuk bisa mengintegrasikan ESG standardization ke dalam proses bisnis yang sudah berjalan. Ya, saya bisa bilang, kalau kita mau sukses, maka kita harus ada upaya untuk membentuk budaya perusahaan yang benar dari awal. Tentunya ya, dengan coba menyelaraskan inisiatif ESG yang sesuai dengan strategi bisnis. Ya, tentu juga dengan rintangan atau tantangan yang ada di perusahaan tersebut ya. Tapi saya rasa ya, untuk setiap tantangan yang ada, kita juga harus bisa melihat kemungkinan ada namanya opportunity untuk perusahaan tersebut bisa profitable atau untung. Nah, di ranah ESG ini, saya lihat hal tersebut bukan hal yang klise. Nah, dalam implementasi ESG standardization, somehow saya lihat tuh kita tuh bisa ngebuka dengan berbagai macam kemungkinan. Saya bisa kasih contoh ya, misalnya tentang peningkatan reputasi branding. Lalu ada namanya peningkatan efisiensi operasional. Bahkan akses ke beragam jenis green investment yang saat ini lagi marak ya. Nah itu, dalam hal ESG standardization atau ekosistem yang ada yang tadi saya bilang, apa sih yang bisa menjadi bentuk insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah? Ya ini pertanyaan yang sering banget saya dapat ya. Ya, tentu kita harapkan pemerintah kita itu bisa memberikan insentif yang proper. Ya. Karena saya bisa katakan di sini ya, pemerintah tuh nggak boleh hanya nonton dari pinggir lapangan ya. Mereka harus ada dalam ya
gameplay ini nih atau permainan ini. Bahkan saya lihat mereka harus bisa menawarkan insentif yang menarik dalam bentuk ya transaksional atau mungkin dari pengurangan pajak, bahkan cross subsidize atau subsidi silang. Nah ini karena ini bisa jadi suatu magnet yang menarik, bisa kalau misalnya perusahaan tersebut melakukan dengan secara benar. Gini deh, saya coba ngasih sedikit analisa singkat ya. Bila saat kita mencoba menavigasi kompleksitas ESG standardization ini, coba kita bisa melakukan dengan open mind untuk bisa menghadapi beragam kenyataan baik positif atau narasi negatif dan manipulatif yang ya this day kita sering dengar tentang itu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, saya lihat kita nggak hanya bisa baru buka mata setelah, I know ESG itu penting. Apalagi standardization-nya. Tapi mereka harus bisa mendefinisikan ulang apa arti sukses dalam bisnis mereka. Karena ini relevan. Ya. Lalu, adanya beragam kepentingan yang harus bisa berperan dalam menerapkan proses ini. Kita harus bisa juga ngebentuk KPI funnel yang tepat supaya bisa mendapatkan konsensus dari beragam kepentingan organisasi di perusahaan yang ada. Lalu kita coba misalnya buat checklist sesuai dengan baseline standardization ya, dari metodologi ESG yang nanti akan saya sebutkan nextnya ya. Karena baseline-nya ini bukan cuma tentang margin keuntungan, ini tentang membuat tanda positif pada environmental kita, pada orang-orang, dan juga tentunya untuk keuntungan kita, untuk keuntungan perusahaan. Dan dari beragamnya metodologi ESG tersebut, ya banyak ya yang sekarang sudah umum yang bisa di-apply ke berbagai vertikal industri yang ada ya. Contohnya ada 5 kalau nggak salah ya. Satu contohnya itu adalah namanya Global Reporting Initiative atau disingkat GRI. Apa sih itu? Itu adalah bentuk standardization metodologi yang saya rasa cukup umum dan saya rasa bisa memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk bentuk reporting atau pelaporan. Ini nih cocok untuk perusahaan yang ingin transparansi dan akuntabilitasnya itu diperhatikan dalam pelaporan ESG untuk pada manajemen. Lalu ada juga bentuk namanya Sustainability Accounting Standard Board atau disingkat SASB. Ya. Nah, untuk metodologi ini biasanya fokus pada bentuk aspek material dari ESG yang paling berdampak pada kinerja financial atau keuangan. Nah, ini biasanya tuh sangat relevan bagi perusahaan yang fokus pada value creation dan komunikasi dengan investor. Nextnya tuh ada pula metodologi yang biasa disebut sebagai Task Force on Climate Related Financial Disclosures atau kita sebut sebagai TCFD. Nah, untuk metodologi ini biasanya tuh mereka tuh fokus pada resiko atau peluang yang terkait dengan keadaan iklim, pengaruh iklim. Umumnya tuh biasanya biasa dipakai oleh perusahaan pembangkit energi atau manufaktur. Tapi ada kalanya vertikal industri lainnya juga memakai metodologi ini, walaupun severity levelnya tidak diterapkan secara priority ya atau high ya. Nextnya tuh ada ISO 26000 ya, yang berisi mengenai guidance social responsibility. Nah, ini adalah standar ISO, maka tentunya memberikan pedoman mengenai tanggung jawab sosial yang dapat bisa diintegrasikan dalam strategi perusahaan. Nah, yang lainnya yang saya tahu yang terakhir itu ini relevan dengan apa yang saya kerjakan sekarang ini. Saya menggunakan standar dari Principle for Responsible Investment atau PRI. Saat ini saya sedang fokus dalam investasi hijau ya, green investment di Indonesia dan Southeast Asia. Jadi saya rasa metodologi ini sangat membantu saya karena metodologi ini ditujukan untuk investor atau perusahaan yang bergerak di bidang asset management atau investment. Again, metodologi ini itu somehow tuh nggak hanya cuma untuk membaca laporan keuangan, tapi ada hal tentang bagaimana sih memahami keputusan ESG dalam mengarah pada efisiensi operasional, inovasi yang berkelanjutan, dan akhirnya bisa
adanya pertumbuhan yang jangka panjang. Jadi menurut saya perusahaan yang dapat mengadopsi ya ESG standardization bukan hanya bisa memimpin dalam tanggung jawab sosial, namun saya rasa mereka juga bisa menata ulang landscape keuangan mereka dengan pendekatan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan yang paling penting itu bisa profit atau menguntungkan. Ya tentu mudah-mudahan ya dalam hal ini ya. Again, sekian dulu dari saya sharing tentang ESG standardization yang sekiranya mungkin masih banyak kekurangannya, dan saya rasa teman-teman juga bisa melihat banyak perusahaan itu sekarang ini pengen atau berusaha untuk mengimplementasikannya dengan secara efisien. Jadi singkat kata saya, teruslah berusaha dengan yang terbaik supaya kita bisa mencapai suatu equilibrium yang stabil untuk kehidupan kita baik individual maupun profesional. So enjoy the journey of Idiotopedia. Thank you. Bye.